Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan yang kita renungkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini, yaitu kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Hari ini adalah kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang datang kepada orang-orang percaya. Dan mari kita belajar dan melihat apa yang terjadi dan bagaimana kuasa keajaiban yang terjadi dan apa yang terjadi, sedang apa dan bagaimana keadaan pada saat tercurahnya Roh Kudus itu. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat pada saat turunnya Roh Kudus itu, para murid dan beberapa orang percaya pada saat itu sedang berkumpul di suatu tempat. Mereka berkumpul menantikan janji Tuhan Yesus. Karena Yesus pernah menjanji memerintahkan mereka sebelum terangkat ke sorga, agar mereka tetap bersatu bersekutu menunggu di Yerusalem. Atas perintah dan janji itulah mereka selalu berkumpul. Dan pada saat mereka berkumpul, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Sekali lagi, karena menunggu dan mengikuti perintah Yesus pada perkumpulan itu, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kita heran dengan orang-orang yang selalu menganggap dirinya tempat Roh Kudus, yang selalu menganggap dirinya tubuhnya adalah bait Allah, tempat Roh Kudus, tetapi tidak pernah datang di perkumpulan orang percaya, tidak pernah datang di persekutuan memuji menyembah Tuhan. Mereka hanya menafsirkan secara suka-suka ayat firman Tuhan yang mengatakan, "Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus?" Jadi mereka menafsirkan hal itu bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hati mereka. Itulah sebabnya mereka nggak perlu datang ke persekutuan, tidak perlu datang di perkumpulan, tidak perlu datang di gereja, karena Roh Kudus sudah ada di dalam tubuh mereka. Ini adalah penafsiran yang salah. Ini adalah orang-orang yang menafsirkan firman Tuhan secara suka-suka hati mereka. Jelas-jelas dari firman Tuhan ini, Roh Kudus itu tercurah bagi orang yang taat kepada perintah Tuhan, yang setia menantikan janji Tuhan, yang datang pada perkumpulan karena janji Tuhan, yang mau menyembah memuji Tuhan dalam suatu persekutuan dan perkumpulan orang percaya. Disitulah Roh Kudus itu ada. Sehingga kita heran dengan orang-orang yang mengatakan tubuhnya adalah tempat Roh Kudus, tetapi tidak pernah datang di perkumpulan dan persekutuan. Mereka setiap hari Minggu jalan-jalan, tidur di rumah. Bahkan ada yang memutar bisnisnya hari Minggu. Di setiap kali perkumpulan membahas firman Tuhan, beribadah, mereka malas dan tidak pernah datang, tidak mau. Dan mereka mengklaim diri adalah tempat Roh Kudus. Sebab itu dari firman Tuhan ini kita belajar, setialah kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, ikuti dan lakukanlah. Datanglah pada persekutuan orang beriman. Dan disitulah Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan kita, membuka pikiran dan hati untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Kemudian setelah mereka berkumpul, datanglah Roh Kudus itu dalam bentuk lidah-lidah api yang terpisah-pisah dan hingga pada di kepala mereka masing-masing. Mereka melihat seperti api. Saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa Roh Kudus itu sebenarnya bukan api, tetapi mereka hanya kelihatan seperti api.
Tetapi Roh Kudus itu sering dilambangkan sebagai seperti api. Karena api fungsinya adalah untuk memperbaiki. Api fungsinya adalah untuk memurnikan dan untuk membuat, kalau misalnya makanan menjadi dari mentah menjadi matang. Misalnya kita bisa makan makanan apapun karena sudah matang, karena telah dimasak di api. Kalau misalnya besi dibakar di api kemudian dijadikan menjadi parang, pisau, sehingga bisa dipakai. Begitu juga emas dibakar di api sehingga bisa dibuat menjadi kalung, cincin, dan perhiasan lainnya. Karena dibakar oleh api, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak berguna menjadi berguna, dari yang tidak boleh dimakan menjadi bisa dimakan. Kalau Roh Kudus itu dilambangkan seperti api, maka setiap orang yang telah ada Roh Kudus, setiap orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kehidupan orang tersebut berubah total. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang belum bisa memuji Tuhan menjadi dahsyat memuji Tuhan, dari yang belum percaya menjadi percaya, dari yang sebelumnya malu-malu menjadi percaya diri, dari yang sebelumnya malas berdoa, malas beribadah, malas bekerja, menjadi orang yang paling rajin. Seperti itulah kehidupan orang yang telah dibakar dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya saudara-saudari kita yang hadir pada ibadah memperingati hari Pentakosta ini, kita pastikan Roh Kudus itu telah ada memenuhi kehidupan kita, dan tanda-tandanya adalah hidup kita telah berubah menjadi lebih baik, peka terhadap kehendak keinginan Tuhan. Roh Kudus itu hinggap di kepala mereka masing-masing. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu adalah personal bagi kehidupan pribadi per pribadi. Jadi untuk menerima Roh Kudus itu tidak boleh diwakili, dan untuk mengerjakan pekerjaan Roh Kudus itu juga tidak bisa diwakili. Jadi itu tidak benar kalau seandainya ada bapak-bapak yang mengatakan, aku nggak usah lagi datang ke gereja, kan istri saya sudah ke gereja. Suami istri itu kan satu tubuh. Jadi kalau istri ke gereja, maka tubuh satunya lagi yaitu suami sudah ke gereja juga. Itu tidak bisa. Kalau memang Roh Kudus yang bekerja di hati istri, itu adalah Roh Kudus untuk dia. Tidak ada Roh Kudus untuk suami. Kecuali kalau suami itu mengajak istrinya sama-sama datang ke persekutuan, perkumpulan, memuji Tuhan, baru sama-sama ada Roh Kudus. Jadi bagi kita pribadi lepas pribadi, izinkanlah Roh Kudus itu bekerja dan berkarya. Sehingga di setiap pribadi kita ini, setiap hidup kita ini masing-masing ini, dapat melakukan hal-hal yang ajaib dan besar untuk memuliakan Tuhan. Terjadilah perubahan hidup untuk menjadi baik pada pertemanan, pada keluarga, bermasyarakat, beraktivitas apapun, bawaannya adalah baik. Izinkanlah Roh Kudus itu memenuhi hati masing-masing. Pekerjaan Roh Kudus itu dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang ajaib yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Setelah Roh Kudus itu hinggap masuk dan memenuhi murid-murid dan beberapa orang percaya saat itu, mereka melakukan bahasa-bahasa baru. Mereka bisa berbahasa-bahasa orang lain, daerah lain. Pada saat tercurahnya Roh Kudus saat itu, orang banyak berkumpul melihat apa yang terjadi. Dan orang yang datang berkumpul melihat, menyaksikan itu, mereka heran dan mengakui bagaimana mereka bisa berkata-kata, berbicara pada bahasa kita sendiri. Mereka terheran-heran, kagum akan kuasa Tuhan.
Jadi seperti itulah orang yang telah dipenuhi Roh Kudus. Kalau di dalam hati seseorang benar-benar diperintahkan oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia mampu melakukan keajaiban, hal-hal yang dasar luar biasa pekerjaan Tuhan yang dapat memanggil hati orang yang jauh dari Tuhan untuk sama-sama dapat melihat kuasa dan keajaiban Tuhan. Orang yang ada Roh Kudus itu dapat mengerti hati perasaan orang lain, dapat memahami pikiran orang lain, sehingga melalui perbuatannya itu orang yang ada di sekitarnya itu dapat melihat keajaiban dan kuasa Tuhan melalui sifat perbuatannya. Dengan pengertiannya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat melihat kuasa Tuhan dan juga bisa menjadi pengikut Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dari yang dulunya bahasa berbeda-beda, pikiran berbeda-beda, tetapi karena adanya Roh Kudus, kita mengizinkan Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu dapat mempersekutukan kita kembali, menyatukan kembali, sehingga pikiran kita searah, bahasa kita searah, tujuan hidup kita searah. Satu tujuan. Itulah kekuatan Roh Kudus yang mampu mempersekutukan orang-orang yang beriman, yang menerima. Kecuali orang-orang yang tidak menerima, karena pada saat itu juga orang-orang yang melihat yang tidak percaya bahkan mengolok-olok. Mereka mengatakan, mereka sudah mabuk. Mereka sedang mabuk anggur manis. Karena memang saudara-saudara, orang yang berbahasa baru itu orang yang dapat berbahasa dengan bahasa lain itu adalah hanya orang-orang mabuk biasanya. Orang mabuk kalau sudah masuk 1, 2 gelas, 3 gelas, mulai goyang-goyang dan mulai keluar bahasa-bahasa aneh. Aku pokok anggur yang benar. Orang yang minum aku akan hoyong. Dan mulailah keluar bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani, semua keluar gitu. Hal-hal aneh. Dan orang-orang yang mengolok-olok pada saat itu yang gak percaya, mereka mengira mereka adalah mabuk. Sehingga juga mereka tidak bisa melihat keajaiban Tuhan. Mereka tidak bisa merasakan karya Tuhan. Hanya orang-orang yang membuka hati, yang percaya pada kuasa Tuhan itu, yang percaya pada kuasa Roh Kudus itu, hanya kepadanya lah terjadi juga kuasa Tuhan dan dapat melihat kekuatan daripada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudaraku, terimalah kekuatan Tuhan itu. Kita pastikan hidup kita dipenuhi Roh Kudus, sehingga hidup kita ini dapat dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, untuk membawa orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Oleh karena kuasa Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, kita bisa menjangkau orang-orang yang belum percaya menjadi percaya, sehingga Roh Kudus itu nanti mampu mempersekutukan kita kembali. Terpujilah Tuhan, dan mari kita berdoa. Allah kami yang dahsyat, Engkaulah Allah kami yang memampukan kami untuk dapat melakukan hal-hal yang luar biasa oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kami mau hidup kami dikuasai, dipenuhi Roh Kudus, agar kami dapat menjangkau orang-orang yang belum percaya. Karena kami tahu Roh Kudus itulah menjadi kekuatan kami. Amin.